Gue sumpahin lo kaya. Amin. Gue juga sumpahin lo kaya. Amin. Iya. Radio vlog is back, guys. Itu gayanya Kevin. Iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kali ini ada sesuatu yang berbeda di radio. Kedatangan tamu spesial. Spesial. Kenapa? Karena dari kemarin itu kasihan gue sama Kevin. Kevin itu kan jomblo berkepanjangan. Sama kayak Randy. Kevin itu, ya silakan kalau ada tamu silakan masuk. Nggak akan kita cut di sini. Nggak akan. Ya guys masuk. Oke. Kevin ini kan jomblo berkepanjangan. Sama kayak Randy. Kevin ini kan jomblo berkepanjangan. Selalu jomblo, nggak pernah mendapatkan solusi, nggak pernah mendapatkan pasangan. Jadi ada yang salah nih kayaknya. Jadi dari tadi itu kata ganti ya. Enggak. Ada yang Maksudnya salah. Randy Enggak. juga pun begitu. Enggak. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mengundang. Kayak kita harus berdoa banyak-banyak, terus berkonsultasi, Konsultasi dengan mungkin secara agama, gitu kan. betul, secara spiritual. Karena kita sudah berikhtiar, kita udah mencoba untuk mendapatkan calon. Jadi Bib, sebelum ini kontennya itu kita selalu ngundang tamu-tamu yang lucu-lucu. lucu-lucu. Berarti Habib nggak lucu? Wah, kacau ya Bib ya. Ini Habib Zuhri kita undang ke sini biar mendoakan Kevin Dan Randy. Iya, benar. Atau ya udah beneran saya aja Bib ya. Jangan, Beb, Ana juga Beb. Ana doain Ana juga. Beb. Tapi kalau Bang Randy ada bisa cerita gitu, karena tahu juga. Nggak apa-apa Bib. Gak apa-apa Beb. Jadi kemarin tuh datengin yang lucu-lucu Bib. Iya. Itu yang gemes-gemes gitu ya Bib ya. Itu sebenarnya Randy biar bisa modus lah, biar bisa juga cari Gue ya. dijelek-jelekin. Ada udang di balik bakwan. Iya, itu dia Bib. Iya, Enak dong. Beb, menurut Habib nih, kan Habib yang lebih paham nih. Mungkin secara Habib melihat kita tuh kenapa Bib? Kenapa sih Kevin ini jomblo terus Bib? Dan Randy pun jomblo. Kenapa gitu ya. Apa dia kurang apa gitu? Kurang mau untuk menikah kali. Mungkin keinginan ya. Nah, keinginan menikah ada tapi maunya nggak ada gitu. Oh gitu. Bisa jadi. Bisa jadi sih Bib. Iya kan? Gue jadi bacain. Ini kan bisa dibacain sama Habib. Kalau Randy gimana Bib? Hah? Kalau kan Bang Randy nih cerita nih. Bang Randy anak kenal lama kan? Iya. Dengan- Oh ya, ini Habib udah kawan lama kita. Kawan lama Nah. kita. Jadi Bang Randy pernah bawa juga apa? Calon waktu itu. Calon atau apalah, Anda juga mau sebut. Anet. Itu Iya, ya. Bib, bener. Ngomongin saya lanjutin Nggak gitu kan apa-apa. gitu. Anet udah pada tahu. Takutnya juga. jangan sampai salah ngomong. Iya. Sabar. Wah, kan udah sering kata dengan Anet. Saya sudah bilang waktu itu Bang udah buru-buru nikah kan. Nah, ya tapi nggak tahu. Jadi waktu itu setahu saya ada berapa orang, Bang Randy, ada berapa teman yang masih jomblo, bahkan mereka jomblo beneran. Beneran jomblo ya. Bang Randy sudah bawa calon istrinya. Wah. Kan? Nah, sementara yang ini pacar juga belum. Oh iya. Tapi sekarang kebalik. Bang Randy jomblo, mereka sudah mau nikah. Aduh. Apa yang salah tuh? Kan ada Bib? yang salah gitu. Iya, benar. Bisa gitu ya, kebalik ya. Ya Allah dibacain. Ada tahu semua kan jadinya. Ya enggak apa-apa Beb, lanjut Beb. Jadi kan apa ya? Kalau saya pribadi aneh, ya. Kok yang katanya datang bawa calon sudah mau nikah, yang ini masih jomblo, tiba-tiba sekarang kebalik, yang ini mau nikah, yang bawa calonnya jadi jomblo. Jomblo. Ya. Iya benar. Tulen lagi. Ngasih kesempatan untuk temen lain dulu. Ya. Nah kalau Ana, ya namanya kita cerita muda-muda Iya, gitu. cerita muda. Ya, jangan tua-tua bahaya gitu. Iya benar. Ya, kalau Ana cerita nih, anak muda nih begini Bang. Kalau kita masih pacaran seumpamanya nih. Pacaran kan, kalau pacar jalan sentuh batu, kita kadang-kadang bilang begini, sayang hati-hati nih, kok nggak lihat batu ya kan, kaki kamu nggak apa-apa. Ya. Tapi kadang-kadang kalau pas menikah, istri jalan tabrak batu, itu mata kamu taruh di mana? Iya, bener. Batu segede itu kok nggak lihat? Iya benar. Gitu, kan? Nah jadi kebanyakan kalau masih pacaran tuh manis-manis gitu. Nah saya takutnya Bang Randy seperti itu. Ujung-ujungnya pas mau menikah jadi pahit. Jadi pahit ya. Makanya kabur ya. Kabur, kan? kan? Iya. Nah sama kayak kalau kita minum kopi pahit, ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Iya. Nah mungkin Anda nggak suka kopi pahit. Iya, selama ini dikasih kopi susu ya kan. Enggak Beb, Ana ngasih yang manis-manis. Pahit, Ana kasih gula yang manis. Iya Beb. Ya kalau dari apa? Ini masalah agama nih kan bicara. Iya, benar.
karena saya bukan artis, bukan penyanyi gitu. Kalau dari agama kan, kalau menurut agama dan menurut saya, Allah sendiri kan gak mungkin zalim kita gitu. Apalagi kan kita semua tahu bahwa Allah mengatakan bahwa Allah ciptakan manusia itu berpasang-pasang. Betul. Ya, gitu. Laki-laki perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki kan bahaya. Jangan Vin. Ya, pastikan Bang Kevin nanti dengan menemukan Yunita namanya. Oh, namanya. Yunita. Itu udah calon istri orang. Oh iya. Nah, untung Anda nggak tahu dia. Bang Kevin bersyukur. Coba proses bawa itu Yunitanya ke rumah Habib, Pak bisa diceritain. Bahaya itu. Nah, jadi kan ini kan pasti ada salah gitu. Kalau tidak ada salah, masa Allah sudah kasih Bang Randy pacaran sekian tahun terus dikasih pisah kan nggak mungkin. Iya, masa jagain jodoh orang ya? Iya kan? Yang itu jagain jodoh orang capek, kalau setiap hari kerja jagain jodoh orang bahaya gitu kan. Satpam saya. Ya kan, kebanyakan kita anak muda hari ini ya dunia boleh, tapi kebanyakan kita sudah jalan jauh dari sisi agamanya. Betul. Ya. Jadi akhirnya ya mungkin kayak Bang Randy lah gitu. Ya. Karena Bang Randy depan mata aja ya. Daripada Anda kasih contoh orang lain ya kan. Iya, Mending kasih contoh Bang langsung Randy aja gitu. Iya kan? depan mata. Ya. Oke. Bang Randy dulu selain Anda ingat tuh main di beberapa film juga ya kan? Sering bermajelis ya kan, mendekatkan diri kepada Allah, sampai kadang-kadang kita ngobrol-ngobrol bahas ya yang ringan-ringan lah bagaimana kehidupan. Nah, tapi mungkin belakangan Bang Randy, wallahualam, mungkin itu saya juga nggak pernah lihat kan. Bener. Mungkin jauh dari agama, ya Allah kasih jauh lagi jodohnya ya. Iya benar. Iya kan? Benar. Ya, nah kebanyakan kalau yang saya lihat seperti itu ya. Jadi jangan hari ini kita mencintai seseorang, tapi kita melupakan siapa yang menciptakan itu. Betul. Perempuan itu gitu. Betul. Iya kan? Mungkin sih. Bib, ada benar nggak sih Bib? Ada yang bilang kayak jangan mencintai seseorang melebihi dari Tuhan, bukan? Iya. Nah, karena kita terlalu bucin banget nih sama pacar kita nih. Iya. Ketahuan gue. Karena kita bucin banget nih sama pacar kita nih. Jadinya nggak mungkin apa Tuhan itu maksudnya marah kah atau iri kah atau jadi kecewa kah atau gimana? Kalau bicara Islam kan Allah mengatakan Allah itu maha pencemburu. Ya. Jadi kalau kita jangankan istri pun kita kan harus mencintai ada sebatasnya gitu. Jangan melebihi cinta kita kepada Allah. Nah, ya kalau kita mencintai seseorang makhluk Allah, ya ini kan pasti menciptakan marah nih. Iya benar. Ya. Sama kayak kita rusakin mobil orang. Ya. Dia sayangin mobilnya, kita datang pecahin kacanya, kan pasti yang punya marah gitu. Iya benar. Iya kan logikanya kan begitu gitu. Iya. Ya? Logikanya kan gitu. Yang punya mobil marah pasti kita kena masalah gitu, bisa dilaporin ya kayak aparat penegak hukum. Ya? Nah, ini kita mencintai makhluk ciptaannya. Benar. Ya. Ya pemilik ibarat apa ya? Majikan atau apa ya? Iya betul. Mungkin kan? Yang Jadi punya lah ya. makhluk ini ibarat ini nih yang punya nih, ya. Nah, yang punya marah. Yang punya marah ya mungkin dia suruh makhluknya nanti pergi aja deh, tinggalin dia tuh. Nah. Ya. Jadi intinya nggak boleh terlalu bucin ya? Iya. Dan kadang-kadang begini, Pak. Saat kita ditinggalin sama perempuan yang kita cintai, kita sayangi, kita punya doa, ya Allah kenapa engkau menguji saya dengan cobaan seberat ini gitu. Ya. Tapi saat jalan bergandengan tangan gak pernah bilang, ya Allah Terima ini kasih. kira-kira menjadi mudarat gak buat saya. Iya benar. Oh iya. Iya kan? Iya benar. Kalau bisa ya Allah terima kasih tambah satu lagi kayak gini. Kadang juga iri lagi. Iya. Itu ya. Mungkin doa lo itu, Vin. Gua bilang. Tambah satu Ini lagi. tadi ngomongin lo. Iya kan lo juga sama Iya. nasibnya. Bener. Kan kebanyakan kita begitu gitu. Iya, benar. Ya. Pas datang musibah, Ingat. ya Allah kenapa engkau mencoba saya gitu. Benar. Ya. Pas lagi senang lupa. Pas lagi senang lupa gitu. nggak berdoa. Padahal jangan sampai dengan pacar kita jadi mudarat kan kita nggak tahu gitu. Benar. Nah ini kebanyakan kita anak muda sekarang melupakan itu gitu. Benar. Ya, kita senang, jadi kita menganggap bahwa apalagi kalau bahasa orang, dunia ini milik kita berdua, yang lain kontrak. Iya, Betul, Vin. Ya kan? Lo sama Yunita terus kemana-mana. pacar Temen lu. orang. Jadi gue sama ini pas ketemu sama lu sama Anet, gue ngontrak gitu ya. Iya. Iya.
Ini Mbak Anet di mana nih kabarnya? Oh makanya. Anet udah lama juga nggak pernah ketemu. Kita juga, gue Kalau udah selesai ngobrol bangunin aja. Nah, itu yang kebanyakan apa? Apa ya? Itulah kita nih. Jadi kalau bahasa pepatah kacang lupa kulit itu. Oh iya. Ya. Kacang ini adalah perempuan yang kita cintai, kulitnya ini maha penciptanya ini. Iya. Ya. Jangan lupa. Nah, Iya. akhirnya pas setelah Allah jauhkan wanita dari kita, ya Allah kenapa engkau berikan jodoh kepada saya, nyalain jodoh lagi gitu. Iya benar. Benar. Berarti yang salah itu lo. Pokoknya lo salah. Jadi kalau Anda bilang begini Bang, ya, Bang Ren ini tidak introspeksi diri. Ah, oke. Iya kan? Iya. Gitu, kurang introspeksi diri. Kenapa saya diputusin Anet? Atau tidak kenapa? Ya kan? Karena yang Anda dengar isunya yang beredar, Anet yang putusin Bang Randy. Ya, Gua ketawa. Bang Randy nggak mau putusin Anet. Enggak, Bib. Isu-isu dikit, Iya. heboh. Iya. Habis tadi bilang katanya kan biasanya datangkan bintang tamu yang apa? Lucu-lucu ya kan, kalau Anda nggak begitu nggak lucu. Iya. Karena Ana malas aja, Bib. Ana takut pacaran dosa. Biasa agak lain ngomongnya udah agak beda ya. Iya. Anda takutnya pulang ditampok pakai ini mikrofon. Enggak apa-apa, Bib. Udah pada tahu, Bib. Ya kan, udah pada tahu ya. Iya, benar sih, benar. Jadi gimana Bib kalau misalnya nih kan kita lagi berusaha nih Bib Untuk mencari jodoh. Terus biar benar-benar ketemu gitu gimana ya Bib? Sama yakin gitu. Ya sekarang Karena kebanyakan ini ketemu beratus-ratus cewek itu tapi dia nggak yakin. Siapanya mana kayak- ada ratus cewek? Gue mah setelah putus satu udah nggak ada lagi. Tumbuh Nggak. seribu. Iya. Tapi dia nggak yakin gitu loh. yang nggak yakin yang mana ya Bang? Oh ya nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Enggak. Gimana Bib? Jadi Bib menurut Jadi, Bib? kadang-kadang Ana kalau menurut Ana ya, kita kan sudah terlalu apa ya, hari ini kebanyakan kita melihat perempuan dari penampilannya, ya, bukan dari hatinya. Sementara kalau kita laki-laki, mohon maaf kita nggak bisa munafik, di pelaminan pun istri kita yang kita merasakan pasti istri udah cantik, teman kita datang bawa cewek ya kan di undangan, ya, jabat tangan berpelukan, bro gila lo bro. Comot di mana tuh? tetap ya nggak ada puasa itu. Iya, Selalu kan? lebih hijau yang lain. Iya. Nah kadang-kadang kan ya itu kalau mau bilang manusiawi kan, Iya. kita namanya laki-laki. Jadi kebangan anak begini, jadi kita nggak ada rasa puas-puasnya. Iya. Betul. Ya, nggak ada rasa puas-puasnya. Cuma jadi apa ya? Sebabnya banyak Bang. Oke. Jadi ceritanya pengalaman. Iya pengalaman. Ada orang dari daerah Cirebon. Jadi dia bicara kepada anak. Jadi dia itu sudah berapa kali mau nikah gagal. Nah kalau Bang Randy kan baru mau nikah gagal, ya kan? Baru mau nikah. Ya kan? Iya. Nah mudah-mudahan Anet dengar gitu kan, jangan sampai Anet Oh nonton, Ya, nanti oh, nonton. Mungkin Pevita Pierce aja, jangan Anet aja. Banyak Itu saya Pevita aja, Pierce. Oh, iya. Terus gimana? Bib? Nah sementara kalau yang dengar cerita dari bersangkutan ini sampai sudah bagi undangan. Sudah bagi undangan, tiba-tiba datang mempelai laki-laki, perempuannya kabur dari kamar. Hah? Waduh. Nah, Kenapa tuh? Bib? nah ini nih, sebentar mau cerita nih kenapa. Oh iya kan, Oh, iya, kan iya, belum iya. cerita. Gimana? Kenapa Iya, aja? kenapa nggak sabar gua? Ini kan kalau mau bilang keyakinan sudah lebih dari Bang Randy bahwa ini pasti jodoh Iya, saya. pasti Iya kan? jadi, pasti Iya kan, sampai jadi. undangan sudah datang mau ijab kabul gitu. Bener. Nah, ini perempuan kabur kan. Kalau kita bicara dari sisi Islamnya kok Allah, mohon maaf, masa sih Allah zalim seperti itu? Kan nggak mungkin Allah mungkin. melarang kita sesama hambanya tidak boleh berbuat zalim, Iya. kan? Ya. Tapi kan kembali lagi kepada diri kita, ada apa sampai kok begini? Dan ini bukan baru sekali, sudah berapa kali kejadian gitu. Nah, ngobrol-ngobrol dia bilang kepada saya, Bib, saya pernah ada terucap, nah, bahwa kalau saya belum punya pabrik mebel, saya nggak akan menikah. Ya. Nah, dan kalau kita mohon maaf ini kita bawa agak ke ayat Quran juga lah sedikit. Jadi dalam Quran itu ada di surat As-Saff, Allah mengatakan amat besar kebencian di sisi Allah apabila engkau mengatakan sesuatu hal yang tidak engkau kerjakan. Nah, jadi dia sudah mengatakan sebelum saya punya pabrik mebel saya nggak akan menikah. Nah ini pabrik belum punya sudah kebelet. Nah akhirnya kan Allah kasih teguran ibaratnya karena sudah melenceng.
Betul. Nah, mungkin Bang Randy waktu itu belum punya Ferrari. Pernah ngomong gitu. ngomong gitu. Punya 2, karena Anda dengar kalian sudah punya 1. Jadi waktu itu mungkin bilang kalau 2. punya Kan Ferrari udah ada 1 nih. Ada 1 nih. Nah, ya. Sebelum saya punya Ferrari 2, saya nggak akan menikah. Ya. Oke. Baru punya 1 aja, Anet menikah. Nah, Allah nagih. Ujung-ujung katanya Anet disalahin ya kan? Oh. Iya. Nah. Berarti Anet ngelihat gua nggak punya Ferrari kali ya. Kan Anetnya. Salah. Ini soal melintir. Iya kan, jadi seolah-olah benar gitu. Iya. Gitu. Jadi kan kita nih manusia kan terucap gampang gitu. Iya, betul. Ya. Kalau masa muda, saya belum punya duit sekian, saya nggak mau nikah. Tahu-tahu kebelet, mau nikah duit belum sesuai ucapan, gagal melulu. Ya. Ujung-ujungnya Allah kenapa engkau belum memberikan jodoh kepada saya? Ya. Lucu-lucuannya begini, malaikat bilang, ente sendiri yang salah, kenapa saya salahin Allah? Iya, betul. Logikanya gitu. Iya betul. Gitu. Ya kebanyakan kita manusia nggak sadar sampai di situ. Dengan ucapan itu tadi Beb. Iya. Jadi Ya, makanya walaupun dari depan mata tuh bisa gagal ya Beb. Ini kan masalah jodoh ini kan hal sakral gitu. Betul. Jadi apalagi kan kita mungkin Rahasia ya, Beb, ya? muda-muda sering mainin cuma lu kok belum nikah? Belum lah, tunggu duit 100 juta dulu gitu. Tahu-tahu duit baru 50 kebelet nikah. Nggak jadi dia. Nah, hanya nggak jadi gitu. Iya benar. Nah, ini yang kebanyakan yang terjadi seperti itu gitu. Tapi ya lu orang nggak sih Bib, maksudnya kalau orang gitu misalnya bilang ya ntar dulu lah, gue mau nunggu nikah, gue tunggu ada duit baru gue berani nikah gitu. Nah, berarti kan dia lebih percaya duit daripada percaya Allah. Ya. Kita nggak usah bicara Islam dah. Orang beragama kan harus percaya Tuhan. Betul. Ya. Kenapa dia lebih mempertuhankan uang dibandingkan Tuhannya itu? Oh, iya. Iya benar. Ya. Masa orang niat baik daripada mohon maaf ya, daripada saya pacaran mungkin jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mendingan saya nikah dah. Ya jadi sah gitu. Iya. Daripada dosa ya Bib. Iya. Tuh dengerin tuh. Dengerin. Jadi masa Allah gak kasih jalan ya kan gitu. Ya. Nah, Anda pernah muda gitu, Anda suka bilang begini, kita mau bikin hal-hal dosa, Allah kasih jalan. Ya. Walaupun orang mengatakan wah itu jalan setan apa segala macam, tapi ada jalannya lah. Iya. Ya. Terus masa kita mau bikin jalan baik, Allah nggak bantu? Masa ibadah nggak dibantu? Iya, nggak mungkin gitu. Ya. Ada Bang, jadi begini ceritanya. Ya. Allah, jadi setan kan meminta izin kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam. Ya kan? Dan Allah mengizinkan. Sampai hari ini izin itu dicabut nggak? Enggak kan? Iya. Allah dengan setan pun Allah memegang janji dia. Terus bagaimana dengan kita hambanya? Betul. Kan nggak masuk akal. Dengan setan saja Allah pegang janjinya, nggak ada perubahan gitu. Apalagi dengan kita manusia. Iya bener nggak setan? Itu harus. Iya bener. Nah, Oke Bib, kita lanjut lagi. jadi mungkin kembali kepada apa ya, kita introspeksi diri. Benar. Gitu. Karena nggak mungkin Allah itu, anak pribadi mempercayai Allah nggak mungkin zalim. Iya. Gitu. Nggak mungkin Allah zalim kita. Gitu. Jadi kebanyakan kan kita tidak menyadari hal itu gitu. Gitu. Apalagi kita kayak anak muda sekarang, urusan akhirat urusan nanti dah. Nah terus kalau mati besok gimana? Iya. Gitu. Sama saja kayak jodoh kan. Iya. Kita merasa ini kan hasil perjuangan saya PDKT sama dia. Nah kita lupa nih siapa yang menciptakan dia. Siapa yang merestui ya? Iya. Dia iya benar. Bener. Perjuangan udah ngasih bunga banyak. Antar jemput. Padahal bunga doang. Antar jemput sama bunga bang. Tempatin syutingnya. Iya. Enggak, itu kan yang lalu daerah berlalu. Oh iya. Jadi intinya yang penting niatannya gitu. Iya. Niat lu baik kok. Iya. Daripada berdebat. Iya. Ya, jadi kembali lagi kepada apa ya, kita harus kalau bahasa orang apa dibilang merenung ya. Mungkin kita ada punya salah atau punya hambatan, karena kan banyak faktor sebenarnya. Ada pengalaman anak, jadi kadang-kadang mungkin kita pacaran dengan perempuan, ya udah deh saya janji sehidup semati gitu. Saya akan nikahin kamu, padahal ada udang, kalau bahasa saya ada udang di balik bakwan, bukan di balik batu gitu kan. Ada niat terselubung di balik itu. Ya, tahu-tahu itu ucapan kita hanya di bibir gitu. Ya. Saya akan nikahin kamu cuma di bibir gitu. Padahal karena di otak kita niatnya lain gitu. Nah, mungkin pas saat kita tinggalin itu perempuan sakit hati, lu bikin gue kayak begini, besok lu gak akan bisa
nikah dengan perempuan. Kutukan tuh jadi. Iya kan kayak sumpahan gitu. Sumpah. Jadi nggak boleh, kalau istilah sekarang nggak boleh jadi fuckboy ya? Nggak boleh jadi fuckboy. Nggak boleh. Nggak boleh jadi playboy ya, Beb. Iya, jadi apa ya? Ibarat kalau anak suka bilang begini, anak kalau bicara agama kan anak suka bilang dalam logika gitu. Anak kita nggak mungkin seorang perempuan kita nggak mau anak kita disakitin. Betul. Terus kalau kita sakitin anak orang gimana? Benar. Gitu. Jadi kita kembali lagi kepada diri kita. Kita akan nanti suatu saat menjadi seorang ayah kalau anak kita perempuan disakitin begitu bagaimana? Nah, tapi kan selama ini orang kurang berpikir begitu. Ada lagi orang mengatakan, itu urusan nanti dah. Nah, Iya benar. Tuh lu mikir makanya. Apa jadi gua kan udah sama ya nggak Bib? Bener. Terus ini dong apa namanya? Kan lu biar dapat Ferrari juga kan biar rezeki lancar ya kan, siapa tahu kan setelah rezeki dia lancar Bib memang benar-benar ada yang mau Bib, kasihan soalnya. Iya itu pikiran wajar kan sebenarnya. Wajar kan, maksudnya ya logika ya. Gue pengen ngumpulin duit dulu biar nih, nyenengin dulu keluarga, istri, biar pusing gitu. Nah kenapa sih nggak lancar rezekinya tuh, kenapa? Iya. Nah ini kan pasti ada faktor. Itu masalah satu kan tadi jodoh ya. Sekarang rezeki nih. masalahnya banyak nih. Banyak masalahnya. Gimana nih Bib? Kebanyakan kan kita begini. Sekarang ini kayak apa ya? Hari ini kayak orang apa yang kita semua Indonesia tahu, mungkin seluruhnya tahu pandemi ini kan, masalah COVID. Kebanyakan kan kita merasa diri begini, ini nih karena hasil kerja keras saya. Ya. Jadi saya hari ini bisa menikmati. Mungkin Bang Randy dulu mobilnya sekian, Bang Kevin mobil sekian. Nah, ini karena hasil kerja keras. Kita lupa bahwa pemilik alam semesta ini siapa gitu. Kalau pemiliknya gak ridho mau kita kerja keras bagaimana, nggak mungkin bisa gitu. Iya kan? Jadi kita selama ini kita bangga diri bahwa ini karena hasil kerja keras saya makanya saya bisa mendapatkan ini. Nah, tahu-tahu mulai diambil, kita ngeluh. Ya Allah, kenapa engkau mencoba saya lagi seberat ini? Ya janganlah berikan cobaan yang hamba sendiri tidak mampu untuk memikulnya gitu. Ya. Nah, kembali lagi kayak tadi Anda bilang bahwa nggak mungkin Allah ciptakan manusia terus kasih susah. Iya. Ya. Anak Islam. Di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala nama-namanya kan ada 99 nama. Ya, nama-namanya 99 nama. Tidak ada Allah Maha Miskin. Ya. Betul. Yang ada Allah Maha Kaya. Benar. Bagaimana Allah kita Maha Kaya terus kita hidup susah bagaimana? Kan gak masuk akal gitu. Nah, Allah mau kasih kita melimpah harta pun gak ada ruginya. Kita susah pun ya, Allah gak ada rugi. Yang ada sengsaranya diri kita. Bukan Allahnya yang susah gitu. Betul. Nah, itulah kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Ya. Mungkin kita ada bikin salah, bikin apa yang kita sendiri tidak sadar di situ gitu. Jadi itu yang menghambat rezeki. Iya. Terus kebanyakan kan begini. Kita dalam Islam kan kayak sudah ditentukan harus kita keluarkan zakat. Iya. Ya. Nah, kebanyakan kan kita lalai soal ini. Gitu. Betul. Ya. Kita dapat seumpamanya 100.000, itu berapa tuh zakatnya kalau 2,5%? Sekitar 2.500. Nah, sekarang 2.500. Sementara kita isap rokok sehari sebungkus yang harganya bisa belasan ribu sampai puluhan ribu. 5.000. Ya. Kalau kali sebulan berapa? Iya. Ya. Kita sanggup beli gitu. Nah, kok zakat yang hanya untuk sebulan saja kadang-kadang kita lalai soal itu. Tapi kita menuntut Allah kasih kita lebih, kan nggak masuk akal ya. Benar. Jadi intinya jangan lupa berzakat. Iya. Tapi kan karena orang mikir, aduh, gue cuma pegang duit segini sekarang nih, cuma 100.000 nih, atau nggak cuma 50.000 nih. Kalo gimana gue mau zakat? Kalau gue kasih zakat, ntar nggak kurang. Gimana Bib? Kalau saya banyak yang mikir kayak gitu. Kalau saya sendiri pribadi saya beranggap gini. Jangan tunggu kaya baru kita kasih berbagi dengan orang lah gitu kan. Gitu. Jangan tunggu kaya gitu. Karena kalau prinsip saya semakin kaya kita kan semakin perhitungan. Gitu. Sekarang kalau kita memang biasa pegang 100.000, terus kita kasih teman seumpamanya kita bicara di luar zakat. Zakat 2.500. Ya. Terus teman datang minta bahasa Jakarta, bro lu ada nggak 10.000 gue pinjam dulu atau gue minta. Lah kita biasa juga nggak pegang duit juta-juta enak-enak aja gitu. Kenapa kita harus takut gitu? Untuk kehilangan duit itu. Dan kebanyakan kan yang saya sendiri
yang saya kan punya majelis nih, yang saya sendiri temuin sering orang mengatakan begini. Ya ibarat kayak, wah nanti kan kalau kita bersedekah akan diganti begini. Nah terus kalau itu tidak ada di dalam Islam, apakah kita mau nggak berbagi? Betul. Iya kan ya. Betul. Ya. Berarti kan kita ini kasih seseorang mengharapkan timbal balik. Nggak boleh pamrih. Ada tujuannya. Iya. Iya. Contohnya Bang Randy nih, Anda bantuin ya. Tapi ingat ya, Nanti balikin ya. Iya, harus balikin gitu. Atau dia kalau sudah sukses balikin. Lah itu namanya apa gitu? Karena nggak bisa. Pamrih. Iya, nggak bisa bicara lagi. Nggak tahu itu namanya apa gitu. Nah terus kalau kita dengan Allah perhitungan gimana ceritanya gitu? Iya Ya. benar. Kita mau kasih tapi Mengharapkan. dibalas nih, pasti Allah balas. Nah terus kalau Allah nggak, umpama kalau Allah mengatakan bahwa nggak ada ayat-ayat yang berbunyi akan dibalas, mau nggak kita berbagi gitu? Iya betul. Iya. Ikhlas nggak kita? Ikhlas Bukan nggak? karena Karena memang imbalan. simple harus berbuat baik aja ya. Iya. harus ikhlas. Karena kalau prinsip saya begini, prinsip saya itu hidup paling gampang. Apa ya? Jadi kayak hukum dunia dengan hukum Allah itu sama aja. Makanya hampir bukan, kalau saya bicara sama nggak salah lah yang mungkin. Jadi apa ya? Kalau saya pribadi mengatakan sama. Hukum timbal balik itu pasti ada. Iya. Kita bantu orang hari ini, mungkin besok bukan dia tapi orang lain yang akan membantu kita. Betul. Nah itulah janji Allah juga kan gitu. Benar. Ya. Saat kita bantu dia hari ini, Allah janji akan balas ya, mungkin bukan lewat si umpamanya bantu Bang Randy. Mungkin besok Bang Kevin akan bantu Ana gitu. Iya. Allah gerakan hati Bang Kevin. Gitu. Ya kenapa harus kita takut gitu? Iya. Ya. Logikanya lain kan, orang suka bilang mati juga nggak bawa. Iya nggak boleh Iya. tak betul. Iya. Ya intinya berbuat baik tuh nggak boleh pamrih lah ya. Iya jadi Nggak boleh pandang siapa. Ikhlas aja. Betul. iya. Nggak usah kita, oh dia si A si B, nggak usah lah, lo bagi aja dah. Iya. Dan ingat jangan nunggu kaya untuk Jangan nunggu bersedekah. kaya. Benar. Karena Allah tidak melihat seseorang itu tunggu kaya. Ya kalau dia kaya. Iya. Kalau kagak, Kalau kagak kaya memang. Berarti nggak pernah sedekah. Iya. Iya. Lutfin. Mentang-mentang lu kaya, sedekah lah. Amin. Kan didoain. Amin, amin, iya, amin. Amin. Lu sumpahin lu kaya. Amin. Gue juga sumpahin lo kaya. Amin. Iya. Iya. Jadi anak ajar kayak jadi Bang Randy juga mungkin tahu atau Bang Kevin juga pernah dengar. Kan anak sering kalau di majelis anak bicara begini, khususnya kepada orang yang sudah menikah. Ya, suami istri saling sumpah. Iya. Ya. Kan selama ini mungkin kita dengar orang sumpah buru-buru. Ya. Yang jomblo nih. Lu Kenapa saya dipanggil? Yang jomblo. Oh iya. Oh, berasa gitu. Ya. Sumpah pacarnya, lu berani putus apa? Lu putus dengan gue sumpahin lu nggak akan dapat pacar yang seganting gue. Iya kan, Cek. Tuh Anet dengerin. Iya. Loh. Ini besok nanti bubar nih. Jangan begitu. Anet nyamuk. Iya kan? Dia sih. Jadi, nah kenapa sih kita nggak sumpah baik-baik gitu? Ya, Bang Randy sumpahin Anet, lu jadi gue sumpahin lu demi Allah jadi istri gue. Masa sehari 30 hari sebulan kita sumpah nggak nyangkut sumpah. Iya kan? Benar ya, iya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita ketemu pacar kita sumpahin terus-terusan gitu. Gue sumpahin Pevita Pierce jadi istri gue. Gitu. Iya kan? Wah, ini persaingan tidak sehat. Duluan saya mau ngomong kayak gitu. Biar Allah yang menjawab. Nah, ya kan? Kenapa sih kita nggak saling sumpah baik-baik gitu? Ya. Setuju. Ya, Benar deh. sih. Ya Allah, saya sumpah suami saya dia keluar mencari rezeki, mencari uang yang banyak, berkah, selamat, sampai dia pulang ke rumah ketemu saya dan anak-anak. Kenapa nggak sumpah-sumpah begitu gitu? Iya. Ya. Yang simpel-simpel aja kita ngomong gitu. Nggak usah lah kita umpamakan, mungkin banyak orang baru saya cuma hafal doa-doa pendek, ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja gitu. Betul. Iya benar. Iya. Jadi lu mau nyumpahin siapa? Pev. Kan gua. Iya. Kita saling sumpah, siapa tahu salah satu dari kita nih. Kan ada yang nyangkut. Iya kan? Gitu. Ya kan Setiap sama hari kita sumpah. teman dengan teman saling sumpah aja kan gitu. Iya. Iya bro. Gue sumpahin lu nggak jadi sama Pev. Weh, itu nggak bagus itu Tadi Pak. ada bilang persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat itu. Aduh. Iya. Ada niat terselubung karena balik sumpah gitu. Nggak benar. Yang kebanyakan kan kita ada, kenapa kita susah gitu. Ya. Mungkin Bang Randy, Bang Kevin tahu Anda ini nggak ada kerjaan juga gitu. Ya. Nggak ada kerjaannya, biasalah gitu. Ya tapi itulah kita selalu berpegang kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ya.
Bahkan mungkin kalau kita cari di Google tuh ada tuh penjual buah ya apa di media sosial atau di mana tuh ada ditulis bahwa aku adalah hamba dari yang maha kaya, bagaimana mungkin aku takut miskin. Betul. Ya kita berpegang saja kepada Allah dan Rasulnya, nggak mungkin. Intinya jangan takut lah ya mengenai rezeki ya. Rezeki Iya. tadi perbanyak sedekah juga ya, Beb. Banyak sedekah ya. Jadi kita berbagi lah gitu. Berbagi. Jadi dari berbagi insya Allah bisa menambah rezeki ya. Iya. Nah, Habib kan punya majelis juga, Beb, ya. Sering ngajak gua, Fit, untuk berbagi sedekah ke Oh, iya. fakir miskin. Habib sering banget ngajakin gua. Nah ini nih Bang, yang mungkin Bang Kevin nih, Bang Randy juga. Bang Randy ini berapa kali diajak tapi belum nih. Ini kan anak. Oke, daerah Cianjur, Iya, yang daerah Cianjur. Sukabumi. Jadi kalau saya pribadi di dalam majelis saya wajibkan tiap jamaah harus tiap bulan keluarkan 2,5% dari zakat pendapatan dia, atau dibilang zakat mal atau apalah namanya. Yang penting dari umpama pendapatannya sebulan 1 juta, ya 1 juta ini 2,5%-nya berapa? Nah, betul. karena saya pribadi maupun jamaah kita pernah melihat kehidupan nyata, gitu. Kehidupan nyata saya ini orangnya susah menangis gitu. Oke. Ya, saya orang susah menangis, tapi saat saya melihat dan mendengar itu air mata saya keluar juga. Karena ada saudara kita yang lima orang ibu anak-anak itu pernah makan super mie 1 bagi 5. Ya. Nah sementara saya sendiri makan super mie, indomie goreng atau apa kadang-kadang 2 bungkus gitu. Iya. Ya, ini 1 super mie bagi 5, bayangin gimana tuh. Ya, jadi ya kita punya itu, kita kumpulin seumpama cuma 10-20 orang, itulah yang hampir tiap bulan kita berikan. Bawa ke sana. Bawa ke sana. Oh. Ya mudah-mudahan Bang Randy dan Bang Kevin juga mau ikut begitu. Kita mungkin ngajakin yang nonton juga kali ya, Fit, Iya, ya. Ngajakin yang nonton, siapa tahu mau ikutan barengan gua sama Kevin sama Habib buat ikutan bersedekah bareng-bareng ya, Beb. bersedekah, Kalau mau ikutan nanti kita bisa bareng-bareng langsung ke di mana? Ke lokasi jadi Ke lokasi ya. di daerah Cianjur. Daerah Cianjur. Kampung Maleber, Kecamatan Pacet. Iya, Kecamatan Pacet. Mungkin kalian bisa taruh di komen, nomor telepon kalian. Bagi kalian yang mau serius untuk ikut bersedekah sama kita, kita hubungin langsung. Nanti kita hubungin. Kita bareng-bareng berbuat baik. sana. Iya, benar-benar. Siapa tahu rezeki kita semakin lancar. Kita nggak berharap ya. Kita kan kita Tapi saling membantu. Intinya pengen membantu lah ya. Ya, biar saling Kevin nggak berbagi. jomblo lagi, Bib. Siapa tahu. Ya, Karena kan kalau bahasa kita saling mendoakan. saling Betul. mendoakan. Ya. Saling mendoakan, insya Allah pasti ijabah. Betul. Apa yang menjadi apa yang kita doakan, bukan Iya, apa yang betul. kita inginkan gitu. Betul. Nah, karena Ana juga udah punya program nih Bang, Ana mau ajak Bang Randy dengan Bang Kevin juga, kameramen juga, yang lain-lain. Semuanya. Jadi Ana sering hampir tiap bulan, sudah berapa tahun kan Ana sering yang kata ke Cianjur. Sementara mereka ini sering juga ingin berbagi juga gitu. Nah, tapi ya apa Jadi daya. yang disedekahin pengen berbagi juga. Iya, yang mereka juga ingin kalau bisa mereka juga Ikutan ikut berbagi. gitu. Nah, tapi kan apa daya pada saat itu hari ini mungkin mereka pun belum bisa. Iya. Jadi saya ada punya program dengan majelis. Saya ingin mengajak Bang Randy, Bang Kevin, mungkin siapalah yang Siapapun yang di luar pemirsa sana atau yang tidak, nonton ya. Fans-fans dari Bang Kevin dan Bang Randy yang mau ikut di sini. Ya. Jadi kita tuh ada punya program. Kita bikin kalau bahasa saya paket sembako warung sembako. Warung sembako. Paket atau warung kelontongan. Oke. Ya. Gimana tuh? Jadi saya sudah hubungi beberapa instansi pihak terkait lah untuk membantu kita di daerah Cianjur sana. Jadi kita mungkin kayak umpama kita bikin satu warung tapi bukan berupa uang, gitu. Nah estimasi saya, nggak apa-apa disebut Nggak angkanya. apa-apa, sebut aja. Estimasi saya itu kurang lebih 5 juta sampai 7,5 juta satu warung. Satu warung. Kita bukain warung itu. Iya, jadi mungkin warungnya di rumahnya, Di rumahnya semampu orang itu. kita kan. Jadi betul. umpama mungkin kalau rumahnya kurang strategi kita harus siapkan gerobak, ya mungkin kita bagaimana lah gitu. Iya. Kita usahakan di rumah. Oke. Mereka bisa Jadi berdagang. biar mereka bisa berusaha Ada usaha sendiri ya. Iya. sendiri, punya penghasilan sendiri. Ya. Jadi uang 5 juta atau 7 juta ini kita beli barang-barang yang Dalam- untuk dijual. Dalam bentuk modal Dalam usaha Iya, ya. dalam bentuk barang. Oke. Dalam bentuk Nah, barang. jadi saat kita bawa ini sudah umpama ini 1 dus, ini 2 dus, ini 3 dus umpamanya begitu dengan list harga kita tulis bahwa jadi harga jual akan ikut daerah di Ikut situ. daerah Oke. situ, Kita mengikuti. minta instansi yang terkait bisa membantu untuk
penyuluhan ya untuk mengajar Betul. mereka cara usaha berjualan. bagaimana. Nah, dan itu kita terbuka aja buat siapa saja. Betul. Ya. Nah, tapi kita juga menganjurkan kalau ada yang ingin membantu ya kayak tadi Bang Randy bilang, tinggalkanlah nomor teleponnya. Nomor telepon, Jadi nanti kita yang hubungin. jangan hubungin ya. dia beli di mall kan mau jual berapa gitu, Iya, kayak betul. beli di, nah jadi ada ya beli di apa Di pasar ya. di pasar jadi harga jual Betul. dan kita ajak ayo rame-rame kita ke sana Kita gitu. Jadi Ya, jadi kita maksudnya membantu bukan dengan ya cuma Ngasih duit uang. aja gitu Iya. ya. Tapi maksudnya membuat mereka juga untuk bisa berusaha. Berusaha. Jadi bisa produktif, bisa muterin duit mereka. Betul, gitu. betul. Jadi dari keuntungan itu mereka pun akhirnya bisa berbagi lagi. iya, gitu. jadi benar-benar. mandiri punya usaha sendiri walaupun Betul, betul. kecil. Mulia ya, luar biasa ya. Biasanya kan kita sedekah ngasih uang, tapi kan Iya. bisa jadi uang itu kan kita nggak Habis, tahu ya. tahu. Habis, Mungkin untuk bayar ini, bayar Betul. itu, Iya. digunain buat yang aneh-aneh. Kita Iya. nggak pernah tahu ya, Beb. Ya. Betul ya kalau Tapi kalau ini kan bisa ya udah lu puterin lagi. Diputerin lagi. kembang untuk mereka gitu Berkembang kan. mereka sampai mereka sejahtera Nah, punya uang dan- sendiri. Dan begitu kan kita bisa melihat mungkin ada lagi saudara lain yang Kita bisa membutuhkan berbagi. gitu. Iya, Jadi, benar. karena memang kita majelis punya list. Iya, Punya list untuk Punya list. siapa yang harus dibantu. Iya, yang orang-orang yang benar-benar Pengen yang kayak gitu ya. Iya, yang pengen dan harus dibantu. Harus gitu. dibantu. Oke. Jangan salah sasaran ya, Beb. Iya. Ya, ternyata di kampungnya dia punya mobil Nah, Outlander Velfire katakan. Di situ mah Kita pakai ini mobil butut. ternyata di kampungnya dia orang kaya raya. Kita bantu salah sasaran. Makanya kita ngajakin semuanya untuk berpartisipasi lah, ikut barengan. Ya mau ikutan berbagi Kalau ya. perlu kita lihat langsung bareng-bareng ke sana, ntar kita jadi hubungin. Silakan gitu. Oh ya mau berangkat kapan? Terserah gitu. Iya, siap. Jadi bukan kasih uang kepada kita, kasih apa bukan, tapi kalau mau beli barang, kalau bisa hubungi supaya mungkin kita cari di mana yang murah gitu kan. Benar. Karena ini kan untuk barang dijual kembali. Setuju. Betul. Gitu. Sebagai modal kembali. Nah, dan berangkat rame-rame bawa sana supaya kata-katanya bisa melihat langsung kehidupan mereka seperti apa. Orang di sana. Iya. Bahkan ada yang pernah kejadian itu sampai apa ya, kita saling nolak untuk masuk gitu. Itu bulan Januari kemarin itu saya bawa hampir berapa orang, kurang lebih sekitar 10 orang 11 orang. Kalau saya sudah biasalah sering begitu, tapi yang mereka yang belum terbiasa sampai saling nolak untuk melihat. Karena itu ada yang mereka hanya punya rumah sekitar ukuran 2x2. 2x2. Gimana tidurnya? Bisa Gue nih. hampir 2 meter. Iya, lu mentok Belok kaki. kiri kena, belok kanan. Pala mah mentok ya. Jadi kan kadang-kadang apa ya kita melihat kenyataan ya, Betul. yang mau bikin bagaimana gitu. Iya benar. Ada yang seperti itu di sini. Masih ada Masih ya, ada. ya. Tuh. Ya itulah kita mengajak semua teman-teman, apalagi Bang Randy, masa Ferrari aja bisa beli, ya kan? Iya. Gitu. Benar. Iya. Nah, beli satu lagi, Bib. Biar dia mau sama Anda. Nah, gitu. Iya nggak? Yang gedean dikit lah jangan gitu. Bib, terima kasih banyak, Bib. Bib, makasih banyak, semoga programnya bisa terrealisasi Terrealisasi. dan kalian semua yang emang pengen Ikutan. untuk Untuk bersedekah bareng-bareng kita. Ayo, jangan kita tunggu-tunggu lagi, jangan tunggu kaya, sekarang pun bisa. Benar. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Ya apa ya, intinya yakin dan percaya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau tambah sedikit keyakinan tingkat dewa gitu. Ya, keyakinan kita harus full gitu. Gak mungkin Allah kasih sengsara, itu aja sih. Iya. Pasti Allah kasih kita dari manapun, pasti ada jalannya Allah berikan. Yang penting kita yakin ya, Bib. Penting kita yakin. sama Allah. Iya. Mantap. Thank you banget ya, Bib. Makasih Sama-sama, banyak. Bang. Habib Ustadz Gaul. Bukan Ustadz jatuhnya, Habib Gaul. Ya jangan Ustadz gitu. Tapi gue tuh belajar banyak sama Habib ya kan tentang Saling agama. belajar, kita sering sama-sama Kita belajar. sering diskusi kayak gini Sering enak diskusi ya. kayak gini ya kan. bener. Sama-sama kita belajar gitu. Habib kaum milenial. Untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Amin. Iya. Insya Allah Habib. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Bang. Terima kasih semua yang jilbab biru, jilbab kuning. Habib bawa masanya di sini banyak banget dan pakai peci putih. Itu yang ada peci abu-abu. Oh, luar biasa banyak banget. Peci kuning itu ada lagi Iya, yang lagi peci ketawa. kuning nih. Luar biasa rame banget di sini orang-orang majelisnya Habib. Ya kan? Amin. Ya, semoga lo gak jomblo lagi. Ya, semoga lu juga gak jomblo, gue sumpahin lu cepet kawin. Gue sumpahin lo juga cepet kawin. Sama Gua Pevita. sumpahin.
Kan gue ya. Nggak apa-apa, kan gue duluan. Oke guys, terima kasih banyak sudah mau dengerin radio vlog kita kali ini Ya, yang berbeda. Semoga bermanfaat. Ini kan tujuan kita memberikan konten yang inspiratif, ya Iya, kan? Semoga memberikan banyak manfaat. manfaatnya kepada siapapun yang nonton. Nah, insya Allah nih kali ini kontennya sangat bermanfaat buat kalian semua yang nonton di sini. Faedah. Berfaedah. Amin. Jangan lupa di subscribe, Di like, di share, dan di komen. betul, dan doain kita terus semoga radio vlog semakin banyak disenengin orang. Amin. Semakin panjang episodenya. Amin. Amin. Ribuan episode jalan terus. Amin. Dapat AdSense banyak. Amin. Amin. Udah habis dia aminin. Berkah selamat dunia akhirat. Amin. Nggak jomblo lagi. Amin. Amin. Oke. Sampai ketemu lagi sama kita. Bye. Bye. Radio vlog out.